Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas lagi emiten yang menarik ya. Nah, ini emiten ini IPS-nya terbesar ya kalau kita tarik, atau selama 5 tahun terakhir ya, atau 4 tahun terakhir ini paling terbesar IPS-nya. Dan emiten ini ya, menariknya tuh emitennya sangat rutin bagi dividen. Bahkan harganya tuh sudah serendah waktu di harga COVID kemarin ya. Padahal IPS-nya bagus, tapi harganya sedang drop. Nah, menarik ya untuk kita pantau ya. Oke, sebelum pembahasan seperti biasa ya, kita disclaimer on dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi ya. Bukan ajakan untuk beli ataupun jual ya di emiten yang terkait di video ini. Nah, kita akan bahas saham BTPS. Nah, ini Bank BTPN Syariah ya, ini masih grupnya Bank BTPN ya. Oke, kita lihat ya dari laporan keuangannya dulu ya. Kita lihat ini LK-nya keluar 15 Februari ya, 2003. Ini annualnya atau kuartal keempatnya ya. Nah, kita lihat ya untuk laporan keuangannya dulu ya. Kita lihat untuk LK-nya. Nah, kita lihat untuk LK BTPS. Nah, kita lihat untuk asetnya ini ada kenaikan ya, bahkan signifikan banget ya, dari sebelumnya 18 ya, 18T naik ke 21 ya, jadi naik sekitar 3 triliun ya. Nah, ini kalau kita bandingkan secara year to year sangat luar biasa ya kenaikan. Nah, untuk segi asetnya ya, yang paling besar ini kenaikan dari ini ya, piutang murabahah ya, ini naik signifikan dari sebelumnya 9,8 naik ke 10,8, jadi naik 1T sendiri, ini naik ya. Nah, terus investasi surat juga sama ya, 1T juga, ini kenaikan yang signifikan ini ya, dua tempat ini, dua dari piutang murabahah dan investasi surat berharga. Nah, jadi secara aset naik ya teman-teman ya untuk emiten ini ya. Kita lihat untuk liabilitasnya. Nah, liabilitasnya sama ya, juga ada kenaikan dari sebelumnya 2,5 naik ke 2,9 ya. Nah, ini untuk liabilitasnya. Yang paling terbesar ini dari pihak berelasi ya, atau tabungan wadiah. Dulu ya. Tabungan wadiah nih ya. Ini sekitar 2,2 T ya. Nah, ini ada kenaikan sekitar 200-an ya. 100 miliar. Nah, untuk liabilitasnya ya, kita lihat ya untuk ekuitasnya sendiri ya, ekuitasnya sendiri naik juga ya, dari sebelumnya 7 triliun naik ke 8,4 ya, jadi signifikan ya, 1,4 ya kenaikannya ini selama 1 tahun ya. Jadi keren ya, perusahaan ini terus tumbuh ya. Nah, kita lihat ya, ini yang terpenting untuk pendapatannya gimana nih. Nah, ini untuk pendapatan naik juga ya, dari sebelumnya 4,6 naik ke 5,3. Ini pendapatan semua ya. Nah, kita lihat pendapatan operasional gimana. Operasionalnya sama ya, naik juga dari 2,4 naik ke 2,8. Ini operasional lainnya. Terus kita lihat untuk bersihnya, laba tahun berjalan. Ini ya, laba tahun berjalan juga sama ya, naik dari sebelumnya 1,4 naik ke 1,7 ya, jadi hampir 300 triliun ya, 300 miliar untuk kenaikannya sendiri ya. Nah, jadi kita lihat ya untuk laba IPS nya ini paling gede guys ya, ini sekitar 231 kalau kita bandingkan sebelumnya itu 190 ya. Nanti kita lihat ya, pakai data dari Stockbit untuk finansialnya ya, kita akan membandingkan IPS nya tuh kalau kita tarik selama 5 tahun terakhir tuh yang paling terbesarnya ini ya. Nah, oke, dari sini ya, dari sini IPS ketahuan ya, 231 sebelumnya 180 ya. Ini kalau kita bandingkan secara year to year ya, naik ya. Nah, kita lihat ya untuk operasionalnya juga masih positif ya, oke ya, naik juga dari sebelumnya 1,4 naik ke 2,2 T ya, jadi 1,4 T naik ke 2 triliun dan 609 sendiri ya untuk kenaikannya.
ini ya operasionalnya dari sorry guys ya 3,9 ya, dari 39 turun ternyata guys ya, maaf ya ini keliru saya. Dari sebelumnya 3,9 ini turun ke 2,1, ternyata operasionalnya turun guys ya. Nah oke, dari sini oke ya, secara fundamental oke emiten ini ya. Nah kita lihat ya untuk data dari Stockbit ini untuk finansialnya ya. Nah, kalau kita lihat ya ini di sini, kalau kita lihat IPS-nya ya ini ya. Kalau kita tarik di 2017, ini dari sebelumnya IPS-nya itu 96 ya. 96 naik ke 125, naik ke 181. Nah, ini pas Covid ya, ini 110 ini turun ya, memang turun. Tapi kalau kita tarik ke sini ini dia growth ya, secara IPS growth. Dan kemungkinan nanti growth lagi ya, kemungkinan tahun depan akan growth lagi ya. Karena kejadian waktu Covid itu ya, itu sempat turun ya ke 110 untuk IPS-nya, nyatanya juga balik lagi ke 190 dan saat ini juga naik lagi ke 231 ya. Jadi bisa kita bayangkan ya, mungkin di tahun ini ya 2003 harusnya naik juga ya. Nah oke, IPS-nya naik ya, bahkan ini terbesar ya selama 7 tahun terakhir ya, atau 7 tahun terakhir ya, paling terbesar ya ini. Nah, oke, dari sini kita tahu ya emiten ini oke ya dari segi fundamental. Kita lihat ya untuk chartnya, teknikalnya seperti apa. Nah yang menariknya itu harganya tuh sudah turun ya, drop banget ini. Kalau saya tarik ya dari sini, ini sudah 34% ya. Ini kalau kita lihat dari high-nya November ya, tapi kalau kita tarik high-nya dari sini, ini sudah drop sekitar 46% guys ya. Nah, bahkan harganya saat ini itu sudah di area Covid kemarin teman ya. Covid kemarin kan Maret ya kita ya ngalamin. Nah di saya posisi ini ya, drop tuh di sekitar 1000-an ya, 1700-an, dan sini juga pernah ini, dan di sini tuh waktu Covidnya kita ya. Nah harga di sini tuh waktu was kita Covid. Nah ternyata ini sudah di areanya ya, bahkan ini juga ada support ya teman ya. Ini support waktu 2001 sampai saat ini belum kejebol ya. Kita lihat ya, ini bisa jadikan support apakah nanti di support demand ini ya. Nah ini apakah dia akan naik. Nah kita lihat aja besok ya teman ya. Bahkan ini sudah mulai ini ya, tadi kelihatannya turunnya tadi sampai 2200, tapi close-nya di 220, jadi ada kenaikannya. Nah kita lihat di sini sudah masuk di area oversold juga ya. Nah tinggal teman cek kembali ya, kalau memang menarik ya silakan dipantau ya, kalau tidak menarik ya abaikan saja ya. Oke, lebih seperti ya untuk informasi saham yang menarik ya. Secara fundamental oke, secara teknikal ya sudah di area supportnya, di area demand, bahkan sudah turun sampai waktu harga Covid ya. Yang menariknya lagi, emiten ini rutin bagi dividen ya, ini bagi dividen ya. Nah dari 2020 sama saat ini rutin bagi dividen, semoga tetap bagi dividen ya tahun ini ya untuk emiten ini ya. Oke, silakan ya, jangan lupa saya kembali guys ya, untuk emiten ini kalau cocok ya bisa dipantau. Oke, kalau teman ada request emiten silakan aja ya, ditulis di kolom komentar, nanti kalau saya bisa saya akan bikin tutorialnya. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.